Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saya Romo Yosef baru saja kembali ke Jakarta setelah mengunjungi kota Malang dan juga kota Surabaya dalam rangka webinar, mengajar dan juga mengunjungi beberapa keluarga atau kenalan di sana. Saudara-saudaraku, saya baru sadar ternyata sahabat-sahabat Bible Learning yang menonton video-video Bible Learning ternyata banyak juga ya di daerah-daerah. Saya nggak nyangka sama sekali. Mudah-mudahan di liburan-liburan berikut saya bisa mengunjungi kota-kota Anda. Jadi silakan Anda menulis di kolom komen apakah di kota Anda video-video Bible Learning juga dikenal oleh banyak orang. Mudah-mudahan saya suatu saat bisa mengunjungi Anda semua. Saudaraku, dalam video ini saya membagi video ini menjadi dua bagian besar, tetapi tidak bisa dipisahkan ternyata dua bagian ini. Yang pertama adalah kunjungan saya ke panti asuhan Bakti Luhur, di mana di situ nanti saya akan bercerita soal anak-anak tunaganda, dan juga kunjungan saya ke panti jompo, ke bakti sosial di Malang. Di situ saya bertemu dengan 19 oma yang dibuang oleh keluarganya. Sementara di bagian lain saya akan mengulas tentang teks-teks kitab suci yang ternyata bisa bertolak belakang. Bagaimana Romo membacanya, bagaimana Romo memahaminya kalau teks-teks kitab suci saling bertolak belakang. Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengadakan sebuah peragaan dulu sebelumnya. Di depan saya ini ada air, airnya air panas, ada teh, saya baru aja dapat oleh-oleh dari Turki, teh pomegranate, lalu juga ada minyak. Kita lihat saudaraku, apakah teh bisa larut menyatu dengan air putih? Kita lihat ya, 1, 2, 3. Kita lihat, wow, ternyata ini tehnya karena tadi teh pomegranate ya, maka menjadi merah. Lihat tuh, tehnya jadi, air putihnya jadi merah. Di sini ini pasti harum, seger, wangi, dan manis kayaknya. Nah, kita lihat antara teh dengan air itu langsung menyatu dan larut. Nah, bagaimana saudaraku kalau minyak dengan teh atau minyak dengan air? Coba kita perhatikan ya. Kita lihat ini minyaknya, kita lihat tuang sedikit aja. Ya, Anda yang di rumah pasti sudah bisa membayangkan, sudah bisa menebak. Antara teh atau air dengan minyak diaduk seperti apapun, berkali-kali diaduk. Tetap air dan teh tidak bisa menyatu. Nah, bagaimana Romo dengan teks-teks kitab suci yang juga tampaknya sulit disatukan karena berbanding terbalik? Teks-teks yang saya maksud adalah bisa Anda baca di Lukas bab 10 ayat 25 sampai 42. Itu teks panjang sekali. Lukas 10 ayat 25 sampai 42. Ada dua kisah yang diceritakan. Yang pertama perumpamaan orang Samaria. Saya ingat saya sudah bikin videonya dalam sebuah khotbah. Di perumpamaan orang Samaria yang baik hati, itu ada 3 pribadi yang berhadapan dengan orang yang terluka, yang dirampok habis-habisan. Yang pertama imam, yang kedua orang Lewi. Dua orang ini adalah wakil orang yang setiap hari akrab dengan hal-hal religius, dengan doa, dengan persembahan, dengan kegiatan-kegiatan di bait Allah. Tetapi dua pribadi ini sama sekali tidak membantu orang yang dirampok habis-habisan. Mereka takut diri mereka menjadi najis, mereka lebih mendahulukan ibadah di bait Allah. Dua pribadi ini secara tidak langsung dikritik oleh Yesus. Sementara orang Samaria adalah wakil orang yang tidak akrab dengan hal-hal rohani, tidak tahu jalan-jalan Tuhan, dianggap jahat, dianggap kotor. Tetapi justru orang inilah yang digambarkan melakukan begitu banyak tindakan kasih kepada orang yang dirampok di pinggir jalan itu. Nah, dari situ kita bisa melihat saudara-saudara, ada dua dunia. Yang pertama, orang yang akrab dengan hal-hal rohani. Yang kedua, orang yang jauh dari hal-hal yang rohani. Dalam kesempatan itu, orang-orang, para imam, orang Lewi yang mengaku dekat dengan Tuhan, orang-orang religius justru tidak melakukan sebuah tindakan bantuan yang konkret kepada orang yang sedang membutuhkan itu.
Saudara-saudaraku, dari situ kita bisa bertanya, oh ternyata lebih penting melakukan perbuatan baik daripada doa dan aneka persembahan. Tetapi nanti dulu saudara-saudaraku, teks ini harus dibaca dengan perikop selanjutnya, yaitu kisah Maria dan Marta yang bisa kita temukan dalam Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perikop ini kejadiannya terbalik. Maria duduk dekat kaki Tuhan mendengar firman Tuhan. Sementara Marta itu sibuk melakukan perbuatan-perbuatan pelayanan. Bayangin saudara, ada Tuhan Yesus datang ke rumahnya, 12 muridnya juga pasti ikut. Itu bikin minumannya aja, itu ngangetin air panasnya aja butuh waktu pasti. Belum bikin roti, belum menyediakan air untuk membasuh kaki. Pasti bisa dibayangkan tidak mudah untuk Marta. Lalu dia melihat ternyata Maria tidak membantunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai titik itu sebetulnya Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta atau tidak memuji Maria. Dua-duanya dilakukan dengan baik. Tetapi problem baru muncul ketika Marta datang pada Yesus. Dia berkata begini, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Nah loh, saudara-saudara, kita harus hati-hati di balik pelayanan-pelayanan kita, gedebak-gedebu kita, aneka macam kegiatan dan kesibukan kita di gereja sekalipun, kita jadi tidak mengenali Tuhan. Bayangin, Tuhan Yesus yang peduli, yang berbelas kasih, yang selalu melihat nasib-nasib orang lain. Marta melihatnya, "Tuhan, engkau tidak peduli." Marta salah mengenali Yesus. Itu poinnya. Kemudian dikatakan, "Engkau tidak peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudaraku yang terkasih, Marta salah jalan. Di hadapan Tuhan, kita ini semua hanyalah hamba. Tetapi Marta, kebetulan arti nama Marta itu artinya tuan, tuan rumah. Dia salah jalan karena apa? Berhadapan dengan Yesus yang harusnya dia layani, dia berkata, "Suruhlah dia." Dia nyuruh-nyuruh Yesus. Di hadapan Tuhan, dia bersikap sebagai pribadi yang lebih besar, sebagai tuan rumah. Itu kesalahan kedua Marta, saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu di situ Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Itu dua hal yang harus diperbaiki oleh Marta. Dia tidak happy dengan pelayanannya. Dia tidak bahagia, tidak damai dengan tindakan-tindakan baiknya. Padahal Tuhan Yesus sebetulnya membiarkan Marta melayani. Kemudian juga dikatakan, tentu hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, sebetulnya semuanya ini soal timing, soal menempatkan diri. Para imam, orang Lewi, mereka orang baik, mereka mendengar firman Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, tetapi salah timing, salah keputusan mengambil yang terbaik. Di saat ada orang yang membutuhkan, mereka malah melewatinya dari seberang jalan. Maria di satu sisi, dia tahu bagian yang terbaik. Kapan harus duduk diam dekat dengan Tuhan, kapan harus melayani. Nah saudara-saudara, dua kisah ini kalau dilihat itu seperti air dan minyak, susah disatukan. Jadi yang mana Romo? Nah, kalau kitab suci memberikan dua kontradiksi seperti itu, sebetulnya tidak untuk dipertentangkan satu sama lain, tetapi mengajak kita untuk mempunyai paham yang utuh. Kita tahu bagaimana cara menempatkan diri, apa yang harus kita lakukan. Ini adalah sebuah kritikan bagi kita, karena seringkali ketika beribadah, merayakan Ekaristi, di gereja, membaca firman, kita malah sibuk dengan pekerjaan kita. Sementara ketika kita bekerja, kita lupa bahwa kita adalah orang beriman. Ikut-ikutan korupsi, ikut-ikutan jahat sama orang, ikut-ikutan berbuat yang tidak baik. Kita lupa bahwa kita ini orang beriman. Nah saudara-saudaraku, surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 itu memberikan kepada kita sebuah gambaran baru lagi. Kebetulan ini menjadi bacaan kedua hari Minggu kemarin. Dikatakan Paulus
Dia begitu bersukacita karena dia menemukan sebuah rahasia yang mau diungkapkan, yaitu Kristus yang ada di antara kamu, di antara jemaat. Inilah misteri, inilah yang harus ditemukan oleh banyak orang Kristiani dalam doa-doanya. Apakah dalam doa kita, dalam rosario kita, novena kita, kebaktian kita, aneka macam kegiatan rohani kita, apakah kita menemukan Tuhan? Sayangnya tidak semua, karena kita tidak fokus. Demikian juga dalam dunia kerja, dalam kesibukan, dalam pelayanan kita, gedebak-gedubuk 7 hari di gereja, 24 jam di gereja. Apakah dalam pelayanan kita juga menemukan Tuhan? Nah, saudara-saudaraku terkasih, berkaitan dengan itu saya mau bercerita tentang kunjungan saya ke panti asuhan anak-anak, bayi dan remaja yang mengalami cacat ganda. Jadi anak-anak ini bukan cuma cacat fisik saja, tetapi juga memiliki keterbelakangan mental. Panti asuhan Bakti Luhur di Jalan Dieng 40 Kota Malang. Di situ ada 300 anak-anak cacat ganda. Diasuh, dipelihara, didampingi, ditemani sampai mereka dewasa kelak. Panti asuhan Bakti Luhur ini didirikan oleh Brother Jensen, seorang brother yang sangat terkenal di Kota Malang yang banyak mendirikan karya-karya kasih. Disitulah karya gereja, kabar gembira Injil dihadirkan di tengah-tengah dunia, di mana gereja mau merangkul kembali orang-orang yang dibuang. Karena hampir semua bayi-bayi ini ditemukan di tempat sampah, digeletakin di depan pintu gerbang panti asuhan. Mereka sudah tidak punya keluarga lagi. Tidak ada orang yang mengunjungi mereka atau mengakui mereka sebagai anak. Nah, disitulah karya gereja menjadi berbicara, di mana setiap anak didampingi oleh satu orang perawat, dimanusiakan, hidup dalam sebuah komunitas. Itulah karya kasih gereja. Kemudian ketika saya juga berkunjung ke Panti Jompo, juga di Kota Malang, ada 19 oma yang ditampung di Panti Jompo ini. Dan apakah Anda tahu, ternyata yang dibuang itu bukan cuma bayi-bayi saja, juga termasuk orang-orang tua yang sudah jompo, sakit-sakitan, yang sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak punya harta lagi, sudah tidak punya kekuatan lagi. Mereka dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Mereka dibuang oleh anak-anak mereka yang mereka besarkan dengan keringat mereka sendiri. Ada beberapa oma yang datang dengan tubuh yang terluka karena disiksa oleh anaknya. Ada banyak oma yang ditemukan di tempat sampah. Ada banyak oma juga yang ditemukan di pinggiran jalan tol, ditinggalkan oleh anak-anak mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dalam diri mereka saya menemukan Tuhan yang hadir. Tetapi saudaraku, iman Kristiani tidaklah sebatas itu. Kita diundang bagaimana diri kita, omongan kita, sikap kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bersikap di tengah-tengah pergaulan. Apakah kita menghadirkan Kristus? Karena apa? Banyak orang Kristiani tidak bisa melihat Kristus. Matanya ditutup atau tertutup oleh aneka macam masalah demi masalah. Maka dari itu pentingnya tugas kita menghadirkan Kristus di tengah orang banyak, supaya mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita melayani, dimanapun kita berada, hadirkan Tuhan. Itulah tugas murid-murid Kristus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Kalau Anda suka silakan videonya di like, di share dan juga di komen. Salam, Tuhan memberkati.